Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Fikriya Nur Fauziah, mahasiswa Institut Madani Nusantara, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sebelum saya presentasi, saya punya quotes. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan materi tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA sebagai pijakan anak usia dini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan di pagi hari ini. Adapun materi yang akan dibahas: 1. Pengertian. 2. Dasar hukum standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. 3. Kelompok usia tingkat pencapaian perkembangan. 4. Aspek perkembangan. 5. Simpulan. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak, tentang perkembangan dan pertumbuhan anak, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan. Demikian, standar menerapkan persyaratan formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan teknis seragam yang harus dipenuhi. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2009 tentang tata pelaksanaan penilaian taman kanak-kanak. Permendiknas tentang standar PAUD menyatakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Pada tahun 2002, Harlock mengungkapkan perkembangan merupakan serangkaian perubahan yang progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Pada tahun 2010, Danin mengungkapkan perkembangan pada anak usia dini merupakan sebuah perubahan secara bertahap dalam kemampuan emosional dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Dasar hukum standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar penilaian. 5. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. 6. Standar sarana dan prasarana. 7. Standar pengelolaan. Dan 8. Standar pembiayaan. Kelompok usia tingkat pencapaian perkembangan yaitu 0-2 tahun, 2-4 tahun, 4-6 tahun. Pengelompokan usia 0-2 tahun dilakukan dalam rentang 3 bulan karena pada saat usia ini perkembangan anak langsung sangat pesat. 1-2 tahun dilakukan dalam rentang 6 bulan karena tahap usia ini perkembangan anak tidak sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok selanjutnya,
Perkembangan anak dilakukan dalam rentang waktu per tahun. Tingkat pencapaian perkembangan anak Standar Nasional PAUD mencantumkan semua aspek perkembangan yang berhasil dicapai anak pada usia tertentu. Aspek perkembangan anak usia dini. 1. Nilai agama dan moral. Kedua, fisik motorik. Ketiga, kognitif. Keempat, bahasa. Kelima, sosial emosional. Terakhir, keenam, seni. 1. Nilai-nilai agama dan moral untuk usia 5-6 tahun. Seperti mengenal agama yang dianut, meniru gerakan ibadah dengan urutan yang benar, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, mengucap salam dan membalas salam, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati agama lain atau toleransi. Kedua, fisik motorik memiliki 3 poin. 1. Motorik kasar memiliki kemampuan gerak tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, dan mengikuti aturan, naik turun tangga, melompat, berlari, dan terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Untuk kedua, motorik halus memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk, menggambar, menggunting, meniru bentuk, menempelkan gambar dengan tepat, dan menggambar tanda plus dan silang. Ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan. Memiliki berat badan, tinggi badan, lingkar sesuai usia, serta memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya, membereskan dan membersihkan tempat bermain, memahami tata menyeberang, dan mengenal kebiasaan baik dan buruk bagi kesehatan. Nomor 3, kognitif memiliki 3 poin. 1. Belajar dan pemecahan masalah, seperti mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dalam cara yang fleksibel, diterima sosial, dan menetapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik, seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Mengenalkan benda berdasarkan fungsi, menyebutkan berbagai makanan dan rasanya. Kedua, berpikir logis, seperti mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, mengklarifikasi benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, mengenal pola A, B, C, D, berinisiatif dalam memilih tema permainan, seperti ayo bermain pura-pura seperti burung, berencana dan mengenal sebab akibat. Angin tertiup menyebabkan daun bergerak. Air dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar ataupun sebaliknya. Nomor ketiga, berpikir simbolik, seperti mengenal, menyebutkan, dan menggunakan lambang bilangan 1-10, mengenal abjad, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, mengenal berbagai macam huruf vokal dan konsonan, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dalam bentuk gambar. Keempat, bahasa. Bahasa memiliki 2 poin. 1. Memahami bahasa, seperti menyimak perkataan orang lain, mengenal suara-suara hewan atau benda di sekitarnya, memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi, serta menghargai bacaan. Kedua, mengungkapkan bahasa,
seperti menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, menyebut kelompok gambar yang mempunyai bunyi yang sama, berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, serta menghitung, memiliki kata-kata yang mengekspresikan ide orang lain, dan melanjutkan cerita atau dongeng yang telah didengarkan. Nomor 5, sosial emosional. Memiliki 4 poin. 1. Tahap perkembangan. Menunjukkan rasa percaya diri, menjaga diri sendiri dari lingkungan, mau berbagi, menolong dan membantu teman. Kedua, kesadaran diri. Seperti memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal, atau menumbuhkan kepercayaan kepada orang dewasa yang tepat, mengenal perasaan sendiri dan mengolahnya secara wajar. 3. Rasa tanggung jawab. Tahu haknya, mentaati aturan kelas, mengatur diri sendiri, bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri sendiri. Keempat, perilaku prososial, seperti bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya, dan merespon sewajarnya. Berbagi dengan orang lain, menghargai hak, pendapat, karya orang lain. Bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran atau mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi yang ada, seperti senang, sedih, atau antusias. Nomor 6, seni. Seni memiliki 2 poin. 1. Membedakan antara bunyi dan suara, seperti anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu, memainkan musik, instrumen, benda bersama teman-teman, senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu, bernyanyi sendiri. Kedua, ketertarikan pada seni, seperti menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, menggunakan berbagai alat musik tradisional atau alat musik lain untuk menirukan irama atau lagu tertentu, bermain drama sederhana, menggambarkan berbagai macam bentuk, melukis dengan berbagai cara dan bentuk, membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan seperti kertas, plastisin, dan balok. Simpulan. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Juga merupakan acuan untuk mengembangkan standar-standar PAUD lainnya. Standar PAUD merupakan dasar dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan anak usia dini yang bermutu. Anak masih perlu stimulus orang tua agar aspek perkembangan yang belum dicapai bisa tercapai dengan baik. Imam Syafi'i berkata, hal paling utama yang perlu dilakukan untuk memulai mendidik anak adalah perbaiki dirimu. Mata mereka adalah matamu, kebaikan mereka adalah kebaikanmu. Sebelum saya akhiri, saya punya quotes. Orang bijak berkata, pintar ada waktunya, karena yang berkembang adalah pusat perasaan. Anak usia dini harus jadi anak yang bahagia, bukan jadi anak yang pintar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datang dari diri saya sendiri.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.